Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah sehat? Iya, alhamdulillah. Berarti kabarnya sudah baik semua nih. Senang. Masih satu lagi ya. Sudah absen tadi di Google Classroom ya semuanya ya? Sudah, Bu Nita. Iya, teman-teman, sebelum kita memulai kegiatan belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, teman-teman sudah siap? Kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Siap ya? Gambar apa yang terlihat di sini? Hewan, manusia, ya. Supaya berbuah harus diapakan ya? Disiram, betul, karena hewan, tumbuhan, manusia itu termasuk makhluk hidup, betul. Di materi sebelumnya kan kita sudah mempelajari ya ciri-ciri makhluk hidup. Kalau tumbuhan itu tidak dirawat, akhirnya bagaimana? Betul, makanya kalau kita akan menggali informasi mengenai cara merawat tumbuhan gitu ya. Setelah mempelajari ini, tujuan pembelajarannya itu pertama, peserta didik dapat mengumpulkan informasi cara merawat tumbuhan melalui wawancara menggunakan daftar pertanyaan. Kemudian yang kedua, mengembangkan laporan sederhana hasil wawancara secara tertulis. Ketiga, kalian dapat menentukan hasil sifat pertukaran pada penjumlahan operasi bilangan cacat. Yang keempat, mengatasi penyelesaian masalah yang melibatkan penggunaan sifat pertukaran pada penjumlahan operasi bilangan cacat. Simak video berikut ya. Selamat pagi, semangat belajar semuanya. Teman-teman, kita gali informasi apa ya itu wawancara. Apa itu wawancara? Wawancara adalah percakapan antara dua orang atau lebih berlangsung antara narasumber dan pewawancara. Apa perbedaannya narasumber dan pewawancara? Narasumber adalah orang yang memberi informasi karena mengetahui informasi secara jelas. Sedangkan pewawancara adalah orang yang mencari informasi. Tujuan wawancara adalah untuk mendapatkan informasi secara jelas. Misalnya informasi tentang pendidikan, sosial, lingkungan, tokoh, dan sebagainya. Apa yang disiapkan untuk wawancara? Pertama, kita harus menentukan topik wawancara. Kedua, menentukan narasumber yang disesuaikan dengan topik wawancara. Ketiga, mengetahui identitas narasumber. Keempat, menghubungi narasumber yang diwawancarai. Apa yang perlu disiapkan sebelum mewawancarai narasumber? 1. Membuat daftar pertanyaan. Kedua, mempelajari masalah yang berkaitan dengan topik wawancara. 3. Mempersiapkan alat bantu untuk mencatat hasil wawancara. Sebelum melakukan wawancara, kita membuat daftar pertanyaan. Daftar pertanyaan berisi kalimat tanya. Kalimat tanya diawali oleh kata tanya. Berikut adalah kata tanya yang digunakan dalam wawancara. Apa, siapa, bagaimana, kapan, di mana, mengapa, kemana, dan berapa. Kalimat tanya adalah kalimat yang berisi tentang pertanyaan yang diajukan dari seseorang kepada orang lain dengan mengharapkan adanya jawaban. Berikut adalah contoh kalimat tanya yang digunakan
ketika membuat daftar dalam pertanyaan. Misalnya, topik yang digunakan adalah informasi mengenai bunga mawar. Contoh kalimat pertama, bagaimana cara agar pohon mawar rajin berbunga? Perhatikan jawaban dari narasumber. Teman-teman, ayo mencoba. Mencoba apa ya? Mencoba menggali informasi melalui wawancara. Sebelumnya, buatlah daftar pertanyaan terlebih dahulu. Terima kasih sudah menyimak materi hari ini. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Tadi materinya tentang apa ya teman-teman ya? Yang barusan di video wawancara, mencari informasi, betul, iya. Berita stop share dulu nih. Terima kasih ya yang sudah mengirimkan jawaban. Nanti Bunita lihat di hasilnya di resultnya. Oke. Udah, Jadi, Bu. iya. Jadi kalian tadi sudah mencoba nih ya, mencoba momennya. Ada yang menggunakan apa? Nah, kelihatan nggak gam? Apa? Tadi ada yang menggunakan apa? Bagaimana cara menanam? Kapan harus disiram? Ya. Apa warna cabai? Nah, di mana menanam cabai? Berapa jumlah cabainya tadi ya? Iya. Mengapa tadi ada nggak yang buat pakai mengapa? Enggak. Nah, Bunita mau memberi informasi nih. Bagaimana cara merawat tumbuhan dengan benar? Coba kalian membuat kalimat menggunakan bahasa yang bagaimana cara merawat tumbuhan dengan benar? Siapa yang mau jawab? Boleh tunjuk tangannya. Siapa yang mau menjawab? Silahkan di on-in. Oh, Tania, boleh Tania. Boleh. Dengan menyiram dan memberi pupuk. Dengan ada lagi teman yang lainnya mau ini? Nah, nih betul nih. Sudah di sama Queen tadi ya, dengan menyiram terus memberi pupuk, betul. Kemudian yang potong pohon, memotong ranting. Jadi kalau ada ranting yang ranting. Nah, teman-teman, tadi itu kan tentang merawat tanaman. Nah, ini ada tugas di LKPD. Kalian mencari tahu melalui. Nah, kalau tadi pohon cabai panen. Kalau ini sekarang kita mau berhitung panen yang lain ya. Dengan pertukaran pada penjumlahan. Apa itu? Sifat komutatif atau pertukaran adalah hasil penjumlahan dua bilangan saja tidak berubah walaupun urutan letak kedua bilangan itu dipertukarkan. Misalnya A ditambah B sama dengan B ditambah A. Ditukar ya teman-teman ya tempatnya ya. Walaupun ditukar tempatnya tetapi tidak merubah hasil atau hasilnya tetap sama. Nah, yuk teman-teman bisa nggak menentukan bilangan yang hilang? 100 ditambah 58 sama dengan titik-titik ditambah 100. Berapa bilangan yang hilang? Silakan tunjuk tangan. Siapa yang jawab? Ica, boleh? Betul, 58. Oke. Pertanyaan pertama, Paman sudah panen beras. Ada 2 karung beras. Berat karung beras pertama 40 kg dan berat karung kedua 40 kg. Berapa berat semua beras? Nah, ini dia teman-teman. Begini cara pengerjaannya, langkah-langkahnya ya. 80 ditambah 40 sama dengan 102. Kurang nih. Oh ya. Tania sama Raisa ya. Raisen ya. Oh iya, ini dia teman-teman nih. Kegiatannya nih. Kegiatan di LKPD. LKPD itu lembar kerja peserta didik. Dalam LKPD kedua ini ya. Di sini ada petunjuk belajarnya. Setelah mengamati video tadi ya. Ya, nanti di Google Classroom ada lebih jelasnya, ini Bunita tampilkan untuk menjelaskan kepada kalian apa yang harus dikerjakan. Kemudian sudah tertera juga nih langkah-langkahnya di situ ya. Sudah tertera juga langkah-langkahnya di situ. Nah, cara menjawabnya nih teman-teman. Buatlah bentuk penjumlahan dengan pertukaran. Jadi menggunakan langkah-langkah pengerjaan. Dari soal cerita ini kalian harus menjawab
pada tempat yang sudah disediakan menggunakan langkah-langkah pengerjaan. Jadi nggak langsung jumlahnya, bukan langsung hasilnya. Menggunakan langkah-langkah bentuk penjumlahan dengan pertukaran. Jadi seperti tadi yang Bunita contohkan ya, sudah ditampilkan tadi yang 3 soal cerita. Nah, pekerjaannya seperti itu teman-teman. Menggunakan langkah-langkah. Nanti di penilaian itu kan ada penilaiannya nih, menggunakan langkah atau tidak. Setelah menggunakan langkah-langkahnya tepat atau tidak. Kemudian nanti juga hasilnya tepat atau tidak. Terus selain itu yang dinilai sama Bunita, ketepatan mengumpulkan tugas. Nah, kan sudah Bunita misalkan paling lambat pukul, nah biasanya pukul kalau di Google Classroom tuh pukul 23 lebih 59 menit gitu ya. Atau suka Bunita tergantung tugasnya, kalau agak banyak kita suka memberikan waktu agak panjang. Seperti ini kan kalian dua LKPD, ada wawancara, ada menyelesaikan juga nih soal-soal cerita. Nah, di sini waktunya itu Bunita kasih sampai pukul 23 lebih 59 menit gitu ya. Di sini nanti kalian diunggah ke Google Classroom. Kedisiplinan mengumpulkan tugas. Nah, kedisiplinan mengumpulkan tugas, kemudian ketepatannya juga, kerapiannya juga gitu ya. Jadi tidak hanya menilai benar salahnya, tetapi disiplinnya, tanggung jawabnya itu juga Bunita nilai sebagai bentuk tanggung jawab kalian ketika belajar di rumah. Ya. Bagaimana pelajaran hari ini teman-teman? Paham semua? Kalau sudah paham semua, coba sekarang Bunita mau tanya apa saja yang sudah kita pelajari hari ini. Apa saja yang Wawancara. Pertanyaan kalimat. Oh, buat pertanyaan dari kalimat. Kemudian yang berikutnya apa saja? Yuk tadi tentang kita membahas tentang masalah. Buat tanya betul. Informasi ya. Atau itu apa tadi? Sifat apa? Sifat apa tadi namanya? Sifat pada. Kalau tanda tambah apa artinya? Operasi apa? Penjumlahan. Tadi yang kita pelajari sudah ada wawancara, menggali informasi wawancara, ya terus ada juga, ya betul, kalimat tanya, kemudian penjumlahan dengan sifat pertukaran, gitu ya teman-teman ya. Iya, betul yang disampaikan. Wacaca. 81 Wacaca, we are the best. Dempak. Aye, oke, terima kasih. Terima kasih, ya. Yuk, sebelum kita mengakhiri ini kegiatan hari ini, silakan Ale, silakan memimpin doa sesudah belajar. Ayo Ale, siap Le? Teman-teman Sikapnya yang khusyuk. Ya Le, berdoa. Ayo Ale bilang berdoa dimulai gitu. Yo, bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana fi khusri illal ladzi amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Doa penutup majelisnya, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, terima kasih teman-teman ya sudah mengikuti pelajaran hari ini. Semoga besok kemudian kumpulkan tugas tepat waktu ya teman-teman. Bunita mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.